Bersyukur padamu Tuhan, kasih-Mu nyata di negeri ini. Kami bersyukur padamu Yesus, berkat-Mu melimpah di negeri ini. Tanah Papua yang membayar pekerjaanku. Terima kasih Tuhan, Kau berikan negeriku tanah Papua. Ibu untuk penyampaiannya. Untuk tadi satu hal yang sisi dua lupa menyampaikan untuk kampung mungkin ditawarkan wajib silakan. Baik, mungkin tadi ada satu yang lewat Pak Kadis Dalam Kampung yang terkait dengan orang kampung yang di periode lalu ada sekitar 88 kalau tidak salah ya, ada teknisnya dari masuk ke satu. Terus di periode berikutnya lagi ada muncul lagi. Nah, saya pikir ini yang pernah saya dengar, nanti apakah memang menjadi bagian perlu masuk di RPJMD ini untuk proses penyelesaian itu mungkin akan secara sebenarnya perlu, artinya bahwa nanti ada paling tidak ada satu program khusus untuk finalisasinya seperti apa, mungkin maksudnya seperti itu Pak ya. Karena memang ada bagian cerita-cerita yang nambah sampai 100 lebih kampung dengan satu kondisi di lapangan yang seperti apa. Mungkin kita bikin teknis, mungkin kita tidak berada di sini. Tapi mungkin harapannya bahwa ini adalah di dalam RPJMD. Nanti kalau seperti apa nanti kembali ke Pak Bupati. Karena secara tidak langsung Pak Bupati juga pernah menyampaikan melakukan proses sekiranya seperti apa bahwa pemekaran kampung yang sudah terlanjur terjadi nanti proses penilaiannya seperti apa. Dia berharap akan bisa diselesaikan secara mekanisme normatif ya, salah peraturan. Karena kalau kita tidak kembalikan ke peraturan nanti akan sulit penyelesaiannya. Sama juga dengan distrik, ada 5 distrik yang sampai hari ini masih ganti. Ini yang Pak Yunas yang karena kebetulan mungkin bulan depan sudah jadi anggota DPRD kembali. Jadi mohon maaf ini bagian yang kita juga secara teknis kami di eksekutif itu kita berharap bahwa benar di DPR adalah keputusan politik, tetapi bahwa terkait sesuatu keputusan yang memang ada sandaran hukumnya, ada aturan peraturan perundang-undangnya, kita mencoba bersandar ke sana supaya belajar dari pengalaman tadi. Iwa Sosika, Irako, Rokwane, Hatsukuri. Dan ironisnya lagi sebenarnya begini, distrik induk yang tadinya sah sudah sesuai dengan ketentuan jumlah kampungnya berapa, justru hari ini menjadi tidak cukup dikatakan sebagai distrik. Parpen atas, ya, daerah Pulau hanya 1 kampung, Supuri 3, Parpen atas sekarang sisa 3. Sementara kampung-kampung definitif yang seharusnya bisa dimaksudkan untuk bisa segera terbentuknya definitif, tapi kan kita terkendala oleh peraturan perundang-undangan. Jadi ke depan kita berharap bahwa ada keinginan besar untuk melakukan proses perubahan, misalnya dari sisi penataan kampung, pengembangan kampung, ya kita dukung. Tetapi yang kiranya memang itu diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, karena kita tidak mengikuti itu normalnya, kecenderungan pasti akan muncul masalah di kemudian. Dan hari ini kita ada contohnya, bertahun-tahun ini masuk hari ini beberapa register. Sikar, apakah kita mau juga nanti kampung-kampung yang
Berikutnya akan tergantung lagi. Nah, kalau saya secara bagian tentu kami eksekutif berpikir ya lebih baik kita pelan-pelan tapi semuanya beres. Jadi ada hal yang memang itu aspirasi masyarakat ya kita hormat. Tapi bahwa ada bagian yang lain masyarakat juga harus mengerti bahwa kita bekerja karena tatanannya yang ada sudah ada. Duduk sini nomor 2. Supaya apa? Yang jadi aspirasi jalan kita juga Dari belakang ini iya. Nah, Pak Ilham. jadi kalau digantung terus apa? Dan kalau tidak diselesaikan segera dikembalikan ke peraturan perundang-undangan ya langsung bisik sih. Oh, bisik di balik. belum lagi belum cerita tentang risiko. Kalau ada keinginan baik ya, tapi kalau bisa bahwa keinginan baik itu disesuaikan dengan karena pemerintah pasti ada mekanismenya. Jadi bahwa terkait dengan ini memang ya butuh juga perlu adanya gerakan. Di 5 tahun ini nanti seperti apa hasilnya itu nanti soal-soal lain. Nanti pimpinan yang akan mengambil langkah yang seperti apa. Kita sebagai staf tentu hanya bisa memberikan alternatif dan mencoba untuk mencari jalan yang terbaik. Mungkin itu terkait tanggapan dan mudah-mudahan nanti ada bagian yang di RPJMD bisa dimasukkan menjadi salah satu bagian yang juga ini penting karena bahwa sudah tidak ada. Orang kampung nama-nama sudah ada, bahwa sudah ada pejabat. Ya, pokoknya sudah ada pejabat belum definitif, tapi ada pejabat sementara kan. PLT kepala kampungnya sudah jalan, tetapi secara normal legal standingnya belum. Nah ini yang mungkin nanti butuh diperlukan juga jalan keluarnya yang mungkin harus dipahami oleh RPJMD. Menangkap ya? Ya, oke baik. Mungkin itu Pak Kadis ya sudah bisa pahami ini toh? Oke baik. Mungkin itu yang bisa dijelaskan nanti secara teknis-teknisnya lah. Satu saja karena sering dengar saja. Yang saya tangkap, yang saya pahami itu, kemudian bisa jawab. Saya kembalikan ke bawahnya. Untuk apa? AS2 saja. AS2 beda masuk. Jadi kita punya acara penandatangan di bawah itu sebagai pimpinan forum. Iya. Pak AS2 masuk. Iya. AS2. Seharusnya Pak Sekda, tapi Pak Sekda tidak ada. Jadi Pak AS2. ya nanti itu itu punya ini kan nama lengkap. Mudah-mudahan di tahun ini tidak lagi akhirnya dia dapat manfaatnya. Terima kasih. Iya baik, terima kasih untuk masukan salam usul. Memang bagian ini sangat penting. Dia berdampak juga pada ketika kami mengusulkan program dari misalnya di AK, tetapi kampung yang kita mau itu dia tidak tercover, kadang-kadang juga menjadi kendala. Pasti teman-teman di OPD pasti mengalami hal itu. Jadi bagian ini juga nanti menjadi suatu prioritas karena Pak Bupati juga sudah menyampaikan sendiri bahwa untuk 5 distrik dan kampung itu menjadi prioritas untuk harus segera diselesaikan. Mungkin seperti begitu. Ada satu lagi dari Pak Kepala Bidang Pemerintahan, Pak Judi. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, kami dari berbeda sangat setuju ya dari disampaikan oleh Kepala DPRK karena ini memang masalah. Terutama pada saat kita menyusun laporan ini PJMD dan juga terkait dengan model kesampingan, kita akan terkendala dalam penyajian. Kalau di BPJS itu IWAS sudah masuk, tapi di semua yang lain hanya 8 distrik. Jadi tentu ini menjadi prioritas perlu kerjasama dan keseriusan dari pemerintah daerah dan DPRK agar terkait dengan status dari distrik dan kampung dan juga rencana pengembangan kampung. Jadi sebenarnya
DPMK juga sebenarnya tidak salah karena beliau hanya membantu bagaimana proses itu berjalan. Jadi tadi beliau terancam, kasihan juga. Jadi perlu ada keseriusan dari pemerintah daerah dan juga DPMK bagaimana untuk